Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tertulis di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Topik renungan kita hari ini adalah bukti pemeliharaan Allah. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Nehemia 9 ayat 19 sampai dengan ayat 21 berkata, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, jika kita memanggil Dia, Bapa, mengapa kita masih meragukan akan pemeliharaannya? Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Brian sejak kecil diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kondisi ekonomi orang tuanya yang terbatas membuat keluarga ini hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Suatu ketika, saat tiba waktunya membayar SPP, orang tua Brian belum memiliki cukup uang karena usaha penjualan kacamata sedang sepi. Namun, mereka yakin bahwa Tuhan akan menyediakan. Akhirnya, lewat pertemuan, tanpa sengaja, dengan seseorang, ada 3 kacamata yang laku. Uang hasil penjualan kacamata itu pun dipakai untuk membiayai SPP yang Brian perlukan. Membaca kisah tadi, mungkin ada orang tergoda menimpali. Itu kan hanya kebetulan. Memang kita tak bisa melarang orang berkomentar seperti itu. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Allah, sampai hari ini Allah masih bekerja secara ajaib dalam memelihara keperluan umat-Nya. Kisah-kisah yang tertulis di Alkitab tentang penyediaan dan pemeliharaan Allah
hingga janji berkat yang tertulis di sana, ditujukan agar setiap orang percaya senantiasa beriman akan pemeliharaan Allah. Tentu saja, meyakini pemeliharaan Allah tidak lantas meniadakan kewajiban kita untuk bekerja. Biasanya Allah memberkati umatnya lewat apa yang mereka kerjakan. Namun, bukan berarti kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, atau hasil dari pekerjaan kita. Allah, dengan caranya yang ajaib, sanggup menyediakan dan memelihara kehidupan umatnya, seperti yang pernah Allah lakukan kepada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun selama 40 tahun. Sudahkah kita percaya akan pemeliharaannya? Jika harus menyebutkan contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidup umat Kristen, jawabannya akan banyak sekali. Allah selalu memelihara dan menjaga hidup umatnya dalam bentuk apapun. Tidak perlu ada manusia yang meragukan hal tersebut. Umat Kristen membutuhkan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Alasannya adalah karena keyakinan akan pemeliharaan Allah merupakan bagian yang sangat penting dalam iman mereka. Contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidup umat Kristen. Manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Manusia tidak memiliki kendali penuh atas berbagai aspek kehidupan. Manusia juga kerap menghadapi kesulitan, bahaya, dan ketidakpastian. Berdasarkan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Herlina Ferawati, tahun 2023, pemeliharaan Allah akan memberikan rasa keamanan dan ketenangan, mengingat bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk melindungi, memberikan, dan membimbing semua umatnya. Beberapa contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidup umat Kristen secara nyata adalah: 1. Diberikan kelancaran berkat dan rezeki. Umat Kristen sering merasakan bahwa Allah memberikan berkat dan rezeki dalam hidup mereka, termasuk dalam pekerjaan, kesejahteraan finansial, dan kecukupan dalam kebutuhan materi. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara umatnya. 2. Adanya pertolongan dalam kesulitan. Saat umat Kristen menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan dan jalan keluar yang tidak terduga. Situasi sulit yang diatasi atau solusi yang muncul merupakan bentuk dari pemeliharaan Allah. 3. Rasa dilindungi dan aman. Allah akan selalu memberikan perlindungan dan keamanan dalam hidup umatnya. Umat Kristen percaya bahwa Allah melindungi mereka dari bahaya dan ancaman yang dapat mengancam kehidupan dan keselamatan mereka. 4. Ketenteraman batin dan penghiburan. Pengalaman ketenteraman batin dan penghiburan dalam saat-saat kesedihan atau kesulitan juga merupakan contoh atau bukti pemeliharaan Allah. Merasa dekat dengan Allah dan merasakan kehadirannya memberikan penghiburan dan ketenangan batin. 5. Pengalaman akan pertumbuhan rohani. Umat Kristen percaya bahwa Allah memelihara pertumbuhan rohani mereka. Mereka mengalami pertumbuhan dalam iman, kasih, dan karakter yang mereka anggap sebagai bentuk dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan rohani mereka. Pemeliharaan Allah adalah manifestasi dari kasih karunia Allah. Umat Kristen percaya bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan memelihara mereka sebagai tanda dari kasih-Nya. Terbukti dari banyaknya contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidup mereka. Kasih sayang Allah yang tak terbatas. Nehemia 9 ayat 31 berkata, "Tetapi, karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang." Dalam nas hari ini, kita disajikan dengan gambaran yang indah tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas. Meskipun umatnya telah berdosa berulang kali dan melanggar perjanjian yang telah mereka buat dengannya, Allah tetap setia dan penuh kasih sayang. Sebagai manusia, seringkali kita mungkin merasa bahwa dosa-dosa kita telah membawa kita jauh dari Allah, bahwa kita telah mengecewakannya dengan cara yang tak terampuni. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang Allah tidak terbatas oleh kesalahan kita.
Dia tidak hanya melihat dosa kita, tetapi juga mengasihi kita dengan kasih yang tidak tergoyahkan. Allah tidak memilih untuk membinasakan kita, meskipun mungkin kita pantas untuk dihukum. Sebaliknya, Dia memilih untuk tetap setia dan penyayang. Ini adalah bukti konkret dari sifat-Nya yang penuh kasih dan penyayang. Bahkan dalam kelemahan kita, dalam kesalahan kita, Dia tetap setia dan siap memberikan belas kasihan-Nya. Ketika kita merenungkan tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas ini, itu harus menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Kita dapat mempercayai bahwa tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat dimaafkan oleh-Nya. Kita dapat mengandalkan janji-Nya untuk tidak meninggalkan kita, bahkan ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengajarkan beberapa hal yang sangat penting untuk direnungkan. Pertama, kasih sayang Allah yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa kasih sayang Allah terhadap umat-Nya besar dan tidak terbatas. Ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang tidak mengukur cintanya berdasarkan kinerja atau kesempurnaan kita. Ini adalah pengingat bahwa kita dapat mempercayainya dengan penuh keyakinan, bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berkurang meskipun kita mungkin merasa tidak layak. Kedua, kesetiaan Allah. Meskipun umat-Nya telah berdosa berulang kali dan melanggar perjanjian mereka dengannya, Allah tetap setia. Hal ini menggambarkan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita mungkin gagal dalam hubungan kita dengannya, Dia tidak pernah gagal untuk tetap setia kepada janji-Nya. Ketiga, karakter Allah yang pengasih dan penyayang. Pernyataan ini menegaskan sifat-sifat utama Allah, yaitu pengasih dan penyayang. Ini adalah pengingat bahwa sifat-sifat Allah tidak berubah, bahkan dalam menghadapi dosa dan pemberontakan manusia. Kasih-Nya dan belas kasih-Nya selalu ada untuk kita, tidak peduli seberapa jauh kita telah menjauh. Dari pernyataan ini, kita dapat merenungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, kesetiaan-Nya yang tak tergoyahkan, dan sifat-Nya yang pengasih dan penyayang. Ini harus menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita dalam setiap perjalanan hidup kita, mengingat bahwa kita memiliki Allah yang selalu setia dan penuh kasih. Marilah kita memperkuat iman kita dalam kasih dan kesetiaan Allah yang tak terbatas ini. Marilah kita membiarkan pengalaman kasih-Nya yang membebaskan kita dari rasa bersalah dan ketakutan. Karena itu, marilah kita menemukan keberanian untuk hidup setia dan mengasihi orang lain seperti Dia telah mengasihi kita. Allah penghibur yang benar. Allah tidak mau orang benar itu mati dan menderita karena melakukan kehendak-Nya. Dia memberikan penghiburan dan kekuatan baru bagi mereka yang setia kepada-Nya. Dalam minggu ini, kita akan belajar bagaimana orang benar itu menghadapi pergumulan yang berat dan bagaimana Tuhan menolong, menopang, menghibur dan menguatkannya. Nabi Elia adalah nabi yang sukses membunuh para nabi Baal di Israel. Namun keberhasilan Elia ini disalah tafsirkan oleh Ahab dan istrinya Izebel. Ahab menceritakan kepada Izebel apa yang Elia lakukan, bukan apa yang Allah lakukan. Ini cara orang kafir memberitakan kebenaran. Misalnya, pendeta itu menyembuhkan aku, bukan Tuhan menyembuhkan aku. Mendengar berita suaminya Ahab, Izebel pun bereaksi keras. Izebel mengirim seorang suruhan untuk memberitahu Elia. Ini menunjukkan keyakinannya untuk bisa membunuh Elia. Tetapi ternyata ia gagal. Dan ini menunjukkan bahwa hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Melihat reaksi istrinya ini, Ahab lagi-lagi mendiamkan Izebel bertindak semaunya. Ahab dan Izebel merupakan teladan jelek bagi suami istri. Karena itu, hai para istri, jangan tiru Izebel, dan para suami, jangan tiru Ahab. Mendengar ancaman Izebel ini, Elia pun ketakutan. Rasa takut Elia menunjukkan bahwa ia cuma manusia biasa seperti kita.
Seharusnya Elia berkata seperti Nehemia dalam Nehemia 6 ayat 11. Elia lari ke Bersheba, dan lalu ke padang gurun. Bersheba terletak pada batas selatan dari Palestina. Ini terletak di luar wilayah Israel atau kekuasaan Ahab, tetapi termasuk wilayah Yehuda sehingga ada di bawah kekuasaan Raja Yehuda yaitu Yosafat. Tetapi Yosafat mempunyai hubungan baik dengan Ahab. Ini terlihat dari 1 Raja-Raja 22 ayat 4 yang mengatakan, Yosafat mengajak Ahab berperang melawan Ramot Gilead. Karena itu Elia masih merasa tidak aman di wilayah Yehuda, dan ia lalu lari terus ke gurun. Kesalahan Elia di sini adalah bahwa ia tidak minta petunjuk Tuhan. Baik pada waktu di Yizril maupun di Bersheba, ia tidak meminta petunjuk atau pimpinan Tuhan. Juga ia meninggalkan pelayanan tanpa permisi kepada Tuhan. Ini seperti pembantu yang lalu ngeloyor pergi meninggalkan pekerjaannya, tanpa permisi kepada majikannya. Kalau saudara jadi majikannya, apa saudara tidak marah? Kalau ya, jangan jadi pelayan seperti itu. Selain lari menjauh dari Izebel, Elia juga minta mati. Ini menunjukkan bahwa Elia mengalami depresi yang sangat dalam. Pertanyaan kita saat ini adalah, apakah penyebab depresi Elia ini? Pertama, karena Elia merasa gagal dalam pelayanannya. Jika kita perhatikan ayat 10 dan 14, kita melihat bahwa orang yang mempunyai semangat yang hebat adalah yang paling mudah mengalami depresi pada waktu mengalami kegagalan. Seharusnya Elia ingat bahwa Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Kedua, karena kelelahan dan kelemahan fisik, ia lari menempuh jarak Yizril Bersheba, yaitu sekitar 95 mil atau lebih dari 150 km, dan masih ditambah lagi sehari perjalanan ke padang gurun. Ini membuat ia mengalami kelelahan yang luar biasa. Ditambah lagi ia mengalami kelaparan, di mana Tuhan menanganinya bukan hanya dengan memberinya istirahat atau tidur, tetapi juga dengan memberinya makan. Kelelahan dan kelemahan fisik ini bisa menyebabkan dan menambah depresi. Karena itu dalam keadaan depresi, sekalipun olahraga adalah sesuatu yang baik, tetapi jangan melakukannya secara berlebihan, karena setelah itu bisa bahkan menambah depresi itu. Ini juga menunjukkan bahwa orang Kristen wajib memelihara kesehatan fisik, karena kalau kesehatan fisik tidak baik, itu juga bisa menimbulkan atau menambah depresi. Ketiga, karena penderitaan lain, kepanasan, dalam ayat 4 dikatakan, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Duduknya ia di bawah pohon arar, disebutkan bukan untuk menunjukkan bahwa ia mendapatkan kesenangan dan bantuan dari bayang-bayang yang cukup, tetapi sebaliknya untuk menunjukkan betapa sedikitnya naungan yang bisa ia dapatkan. Keempat, karena dosa, di mana ia meninggalkan tempat atau pelayanan tanpa izin Tuhan. Kalau orang yang tadinya melayani lalu berhenti dari pelayanan bisa mengalami kejatuhan rohani atau depresi, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mau melayani? Karena itu selalulah berusaha supaya saudara bisa berguna untuk Tuhan. Kelima, karena kesepian, mungkin depresi yang dialami Elia juga disebabkan atau diperparah oleh kesepian dan kesendirian. Perkataannya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, menunjukkan bahwa Elia merasa kesepian karena tidak ada orang yang ikut mendukung dan membela dia dalam tugas pelayanannya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Tuhan menghibur Elia dalam depresi yang mendalam ini? Pertama, Tuhan memberi istirahat, makan, dan minum. Dalam ayat 5-8 Tuhan memberi tidur, makan dan minum kepada Elia. Tuhan tahu bahwa salah satu penyebab depresinya adalah kelelahan dan kelemahan fisik, karena lari dari Yizril ke Bersheba dan lalu ke padang gurun, tanpa makanan ataupun minuman. Karena itu sekarang Tuhan menangani kelelahan fisik ini melalui pemberian istirahat, makanan dan minuman. Penyakit pikiran disembuhkan dengan pertama-tama membuang kelemahan tubuh, yang merupakan salah satu penyebabnya. Ini merupakan peristiwa yang memberikan suatu gagasan,
Tubuh atau fisik kita merupakan objek pemikiran dan pemeliharaan ilahi sama seperti rohani kita. Hal ini mau mengajarkan agar kita jangan khawatir terhadap krisis ekonomi, harga barang-barang dan makanan yang naik, karena Tuhan memperhatikan jasmani kita. Kedua, Tuhan bertemu dengan Elia. Dalam pertemuan itu Tuhan bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan ini sekalipun lembut, tetapi tetap merupakan teguran. Pertanyaan ini secara implisit juga menunjukkan bahwa Elia bisa lebih berguna di tempat lain. Dimanapun kita berada, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri apa yang kita lakukan di sini. Dimanapun, urusan pertama kita adalah memuliakan Allah. Tuhan menanyakan apa yang sedang ia lakukan saat itu. Tetapi Elia menjawab tentang apa yang ia lakukan dahulu. Banyak orang Kristen yang kalau mendapat pertanyaan serupa, juga menjawab seperti Elia, "Dulu aku guru sekolah minggu, dulu aku majelis." Jawaban Elia dalam ayat 10 dan 14 itu sudah menunjukkan bahwa ia salah karena pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada banyak jemaat atau orang Kristen yang bahkan menjawab seperti Elia saja tidak dapat, karena mereka tidak pernah melakukan pekerjaan atau pelayanan apa-apa. Ketiga, Tuhan menyuruh Elia keluar dari depresinya. Kedatangan Tuhan itu tidak dalam bentuk gempa, angin dan api. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Elia salah dan jatuh, tetapi Tuhan tidak datang kepadanya dalam gempa, angin atau api, yang semuanya merupakan simbol hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan datang dalam kelembutan dan kasih. Hal juga berlaku bagi diri kita saat ini, asal kita betul-betul adalah seorang anak Allah, maka pada saat kita jatuh ke dalam dosa, janganlah membayangkan bahwa Allah murka kepada kita kecuali kalau kita dengan sikap tegar tengkuk tidak mau bertobat dari dosa itu. Karena adanya penebusan Yesus Kristus, Tuhan selalu menghadapi kita dengan kasih dan kelembutan seorang bapa kepada anaknya. Ketiga, Tuhan mengoreksi Elia. Dalam ayat 15 Tuhan berkata, "Pergilah, kembalilah." Ini harus dilakukan oleh setiap orang yang meninggalkan pelayanan tanpa izin Tuhan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa Tuhan mengobati orang yang depresi dengan menyuruhnya melakukan pelayanan kembali. Dalam ayat 15-17 menunjukkan pelayanan yang Tuhan kehendaki dari Elia. Ini merupakan ayat sukar, karena Elisa, Yehu dan Hazael tidak diurapi oleh Elia. Elisa memang menggantikan Elia, tetapi tidak diurapi oleh Elia. Yehu diurapi, tetapi bukan oleh Elia ataupun Elisa, tetapi oleh nabi muda yang disuruh oleh Elisa. Hazael dinubuatkan menjadi raja oleh Elisa, tetapi tidak diurapi. Mungkin, urapi, di sini harus diartikan, appoint, menunjuk dan menentukan. Elia bisa mengurapi Elisa, tetapi tetap tidak melakukannya. Penggenapan nubuat ini dalam diri Hazael, Yehu dan Elisa. Keempat, Tuhan menyisakan 7.000 orang yang setia untuk menghibur Elia. Kata, "Aku akan meninggalkan," menunjukkan bahwa hal ini merupakan pekerjaan Allah sendiri. Ayat 18 ini diucapkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa pelayanan Elia tidak sia-sia, dan bahwa kata-kata Elia dalam ayat 10 dan yang B14 tidak benar. Memang depresi membuat segala sesuatu terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa dari Elia adalah bahwa ia lalu taat kepada perintah Tuhan dan ia kembali melakukan pelayanan. Dan justru semua itu mengangkat dia dari kejatuhannya dan depresinya. Kiranya seluruh pelajaran ini bisa menolong kita kalau sedang mengalami depresi atau kejatuhan rohani seperti Elia. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan,
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.